Gimana kabar semuanya? Telat lagi masuknya ini ya. Udah dari jam 2 dibuat menjadi setengah 4, telat pula gitu ya. Baik, mohon maaf semuanya ya atas kelambatan ini. Yuk kita aktifkan videonya, kita absensi dulu ya teman-teman. Jadi ada satu permasalahan nih, kalau misalkan kita langsung mengajar, terus itu administrasinya tidak terpenuhi, ternyata tidak teranggap juga di sekretariat sana. Jadi kita penuhi dulu.
Baik, Alivia. Kita absen dulu, Alivia. Ada? Hadir, Pak. Hadir. Anissa. Hadir. Aprilia. Hadir, Pak. Auriska. Hadir, Pak. Aziza. Hadir, Pak. Katarina. Hadir, Pak. Delia. Hadir, Pak. Didi. Hadir, Pak. Efrem. Hadir, Pak. Ya. Hadir, Pak. Erlinda. Hadir, Pak. Farid. Hadir, Pak. Hardiana. Hadir, Pak. Kevin. Hadir, Pak. Karisma. Hadir, Pak. Mustaqoful. Hadir, Pak. Made Ayu. Mirna. Hadir, Pak. Muhammad Ahsanul. Ahsanul, ya ada. Hadir, Pak. Oh, ada. Faisal. Hadir, Pak. Naufal. Naufal. Ada ya. Anissa. Hadir, Pak. Putri Yolanda. Hadir, Pak. Ratna. Hadir, Pak. Reza. Hadir, Pak. Reza. Hadir, Pak. Salsabila. Hadir, Pak. Vera. Hadir, Pak. Sip, hadir semua ya. Baik, dari pertemuan kemarin ada yang mau ditanyakan teman-teman semuanya? Kemarin tentang apa? Binomial ya. Udah coba dicek lagi. Ternyata apa istilahnya? Pengembangan dari binomial itu adalah multinomial. Multinomial itu sebenarnya soalnya bisa jadi persis seperti yang kemarin ya. Cuma nanti pangkat-pangkatnya itu ya disesuaikan. Misalkan kalau yang misalkan peluang yang pertama itu pangkatnya berapa gitu. Seperti itu dia. Kalau binomial kan hanya 2, tapi kalau multinomial nanti bisa lebih dari 2. Dasar-dasarnya tetap yang binomial kemarin. Nanti kalau contohnya mungkin di pertemuan ke-7 ya, kita coba nanti membahas beberapa soal mungkin yang kira-kira keluar dari UTS. Dan teman-teman tidak perlu takut ya, andaikan UTS nanti ada soal yang tidak dipelajari gitu, atau belum kita pelajari, ya yang mengoreksikan saya juga gitu ya. Saya akan melihat dan tentu apa ya, saya bisa tahu lah mana yang memang sudah kita pelajari dengan yang belum dipelajari gitu. Baik, saya share ya. Share dokumen. Oke, ini kayak konsepnya ya. Di section present, the standard normal distribution which has ya mu-nya atau rata-ratanya mean is equal to 0, mu
is 0. Terus itu standar deviasi 1 ya. Standar deviasi atau tau sama dengan 1. Nah, gambar seperti itu ya. Kalau tentang distribusi normal materi yang kita pelajari hari ini, nanti gampangnya gambarkan saja sebuah distribusi normal di mana luas daerah di bawah distribusi normal itu sama dengan 1. Seperti itu ya. Oke, uniform distribution. Nah ini, the total area under kurva, ya. Total area di bawah kurva sama dengan 1. Gitu ya. Jadi setiap poin yang ada di bawah kurva itu pasti mempunyai nilai yang lebih dari 1 atau lebih besar, lebih dari 0 atau lebih besar. Jadi karena yang di bawah kurva tadi adalah representasi dari peluang, nilainya itu pasti 0 sampai 1 ya. 0 sampai 1. Oke. Ini gambarannya, nanti bisa dibaca saja. Nah, ini dia yang saya bilang tadi ya. The standard normal distribution. Standar normal dari distribusi adalah peluang normal dari distribusi dengan mu sama dengan 0 dan simpangan baku atau standar deviasi itu sama dengan 1. Jadi yang saya bilang tadi, kalian gambarkan sebuah kurva normal, luas daerah yang di bawah kurva normal inilah yang disebut sama dengan 1. Ya, jadi gambarannya pada titik tengahnya itu sama dengan mu atau sama dengan 0. Ya. Tengahnya mu. Kalau positif 1, dia berada di kanannya, positif 2 dengan 3. Hitung-hitungannya 3,5 itu adalah ujung dari, ya 3,5 itu adalah ujung dari kurva normal. Sama juga di sini minus 3,5 itu adalah ujung dari kurva normal. Artinya kalau sudah lebih dari 3,5 atau minus 0,35 itu ya udah 1 itu nilainya. Gitu. Berarti saya cuma sampai minus 3,5 dengan 3,5 kalau untuk nilai Z-nya ya. Z skornya. Seperti itu teman-teman. Nah, yang kita pelajari hari ini nanti kita harus melihat tabel ya. Tabel yang saya bagikan tadi sebelum saya masuk ya. Pas saat rapat tadi karena teringat-ingat dengan kalian gitu ya. Jadi saya bagikan saja materinya dengan 2 tabel ya. Di situ ada tabel positif dengan tabel negatif. Sudah dapat semua ya tabel positif dan negatif? Sudah dapat semua ya? Karena pembelajaran kita sudah ya. Pembelajaran kita nanti menghitung kurva normal itu harus lihat dari tabel itu gitu ya. Gitu ya. Nah, yang kita pelajari adalah menghitung kurva normal dengan melihat tabel-tabel ini. Tapi kalau teman-teman nanti misalkan mau beranggapan, wah sekarang kan sudah ada aplikasinya, ya sekarang kan tidak perlu hitung manual, benar tidak hitung manual ya. Ada metode-metode lain di sini dijelaskan dan untuk mengoperasikan bagaimana mencari mungkin yang kemarin ya pelajaran tentang apa kita kemarin distribusi binomial dengan distribusi Poisson ya. Distribusi normal kita bisa memakai alat-alat ini. StatDis, Minitab, Excel, dan TI 83 atau 84+. Nah, di sini juga ada caranya ya, kurang lebih. Tabel A2. Nah, itu nanti yang kita pelajari ya.
Ini yang manualnya ya. Lihat tabel terus itu segini. Dan kenapa kalau yang manual ini menjadi sesuatu yang penting? Intinya di sini teman-teman akan diajak berlogika, melihat suatu permasalahan ya, dan dapat menggambarkan dalam kurva normal dan menghitung probability. Balik. Oke, makasih Mas ya. Oke. Tabelnya kurang lebih seperti ini, ya sama dengan yang saya bagikan tadi ya. Di sini ada minus, logisnya ya, dia paling tinggi tadi saya sebutkan ya minus 3,5. Daerah minus 3,5 sampai 0 itu paling besar ya, minus 3,5 sampai 0. Daerah paling besarnya itu nanti luasnya adalah 0,5 ya. 0,5. Oke, ini cara menggunakan tabel A2 ya. It is designed only for the standard. Ini didesain hanya untuk standar normal distribusi. Ya. Di mana yang mempunyai rata-rata 0, ya, tabel kalian itu mempunyai rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Ya. Ini terdiri dari 2 halaman. Ya. Dengan halaman yang pertama adalah negatif Z-score, yang kedua yang satu lagi yang lainnya adalah positif Z-score. Ya, tiap-tiap nilai dari tabel itu merupakan kumulatif area dari kiri ya dan vertikal ke kanan untuk Z-score-nya. Maksudnya begini. Saya coba buka tabelnya ya. Belum dibuka. Nah, ini yang saya bagikan ke teman-teman. Tershare nggak? Belum, Pak. Belum ya. Oke, saya coba lagi. Oke. Share nih ya. Nah, di sini ada positif Z-score. Positif Z-score itu cara ngelihatnya gampang, berarti nilai Z-nya positif gitu saja. Sementara yang satu lagi negatif Z-score, gampang juga. Lihat aja kalau Z-nya negatif, berarti kita pakai negatif Z-score. Kalau Z-nya positif, kita pakai positif Z-score. Karena kita ketahui dari gambar kurva normal, seperti yang saya katakan tadi, di tengah-tengahnya, pas mu yang tengah ini, yang membagi kurva normal menjadi 2 bagian yang sama, itu nilainya adalah mu atau 0. Maka kalau positif Z-score, dia menghitung luasan di kanan 0, garis di kanan 0, ya, sampai ke kiri habis. Gitu. Bisa dipahami ya?
dari nilai Z yang positif, kalau positif Z-score, sampai ke kiri habis. Dengan definisi yang sama, kalau negatif Z-score, artinya Z-nya negatif. Kalau Z-nya negatif, berarti di sebelah kiri rata-rata, atau di sebelah kiri 0. Yang negatif itu hanya dapat menghitung daerah garis di min Z, daerah min Z itu, garis ini, ke seluruh daerah di sebelah kiri. Ya. Nah, seperti itu saja definisinya. Dan maksud tadi itu cara melihatnya gampang saja. Misalnya kalian, teman-teman itu mendapatkan bahwa Z sama dengan 0,78. 0,78. Ya. Maka 0,7-nya lihat di baris yang ini, vertikal, 0,7. Dapat yang ini, 0,7. Lalu 0,78. Kalian lihat 0,08. Ini dia. Ini ya. Maka 0,78 itu adalah daerah yang berada di sini. 0,7 sampai dapat 8-nya. Ini dia. Berarti luas daerah di sebelah kiri 0,78 itu adalah 0,7823. Seperti itu. Bisa ya? Tapi ada permasalahan lagi. Lihat tabel ini. Itu hanya mendeteksi kalau dua angka di belakang koma ya. 0,78, 0,19 misalnya. Bagaimana kalau ada 3 angka di belakang koma? Ya, kalau ada 3 angka di belakang koma atau 4 angka di belakang koma, maka kita pakai perkiraan. Ya, perkiraannya di sini ada contoh nih. Bagaimana kalau ini tanya, kita dapat nih dengan hitung-hitungan ternyata Z-nya itu kalian dapat 0,645. 1,645. Sementara kalau kita lihat tabel yang menurun dengan mendatar itu hanya bisa angka di belakang koma. Berarti 1,64 itu berada di dengan 1,5, benar ya? Maka kita lihat 1,64 dengan 1,65 di sini dia. 1,64 ini dia. Dan 1,65 ini dia. Ya, dia berada di antara 1,64 dengan 1,6. Ya, berarti 1,645 itu pas di tengah-tengah ya, angkanya pas di tengah-tengah. Kira-kira angka yang di tengah-tengah antara dua angka ini berapa? Ya, berarti angka 0,9495 dengan 0,9505. Pas 10 ya, kebetulan ya. Angkanya pas 10 berarti pada saat angka di tengah-tengahnya adalah karena 10 dibagi 2, 5. Tambahkan aja 5. Itu sekitar 0,9500. Seperti itu, teman-teman. Makanya disebut kalau ada 3 angka di belakang koma pakai perkiraan saja 0,9500. Dengan cara yang sama, 2,575 juga seperti itu caranya. Seperti itu lihatnya nanti teman-teman. Yang negatif caranya juga nggak jauh beda. Ya. Ini dia. Dari minus 3,50 itu 0,001 dan seterusnya sampai dia nanti ke 0,5. Itu kan pasti besarannya itu adalah separuhnya ya. Separuhnya. Berarti pas di 0,5. Bisa membayangkan ya. Karena tadi grafiknya itu sama dengan 1, pas di 0 kan di tengah-tengahnya. Pasti 0,5 gitu.
Sama juga yang positif. Pas di paling besarnya 3,5 itu akan mendekati 1. Ya. Di sini nggak sampai 1, 0,99999 terus dia. Ya, dari Jakarta sampai Pontianak nih, 99. Seperti itu. Oke, cara melihat tabel A2 baik positif dan negatif ya. Serta cara menentukan Z-nya, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Pak, saya izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Misal diketahui peluangnya itu 25%. Nah, untuk mencari Z-score-nya kan negatif 0,6 sama yang ditarik ke kanannya itu kan ada yang 0,2483 sama 0,2514. Itu yang digunakan itu yang mana ya, Pak? Kalau 0,2483 itu kan kalau dibulatkan ke atas kan jadinya juga 25%. Terus kalau yang satunya 0,2514 itu kalau ditarik ke bawah juga 25%. Itu yang dipakai yang mana ya, Pak, untuk menentukan Z-score-nya? Oke. Berapa tadi hasilnya kalau 25%, Dek? Boleh tahu? Yang diketahui itu peluangnya 25%. Nah, disuruh mencari Z-score-nya, Pak. Oke. 25%. Posisinya ada Iya. diketahui nggak? Di sebelah kiri atau sebelah kanan? Enggak. Enggak ya? 25% berarti kita asumsi di sebelah kiri ya? Iya, itu Oke. negatif 0,6, Pak. Negatif. Yang saya tanyakan yang untuk menentukan Z-score yang di belakang komanya. Oke, 0,6. Iya, 25. 25 itu posisinya di yang paling mendekati itu yang ini ya? Iya, Dua yang 2 ini itu, ya? Pak. Iya. 0,6 berapa nih? 0,7 sama 0,8. 0,07 Iya. sama 0,08. Oke, 0,67 dengan 0,68. Nah, kita lihat posisinya. Di sini kan. Sementara yang ditanya adalah 25%-nya gitu ya. Iya. Oke. 25%. Nah, kalau yang 0,67 itu ternyata kelebihan 14. Gitu ya. Sementara kalau yang 0,68 itu kekurangan berapa angka itu untuk ke 25? 17. 17. Ya. 17. Nah, artinya angka itu bedanya itu 14 dengan 17. Berada di ya sekitar pertengahan-pertengahan, tetapi dia lebih dekat, lebih condong ke yang 0,67 ya. Berarti itu kurang dari 0,675, sekitar 0,674, perkiraannya gitu deh. Berarti yang dipakai yang minus 0,68 atau 7 ya, Pak? Ya, jadi kita lihat di ininya. Karena ini perbedaannya ini 14, yang ini 17, berarti artinya lebih dekat condong ke 67 kan. Angkanya itu. Dan dia pasti angkanya berada di antara 0,67 dengan 0,68. Tapi dia lebih dekat ke 0,67. Gitu. Logis-logis aja. Oh, begitu. Jadi kalau itu walaupun itu kan berarti kalau pakai yang minus 0,67 kan udah lebih dari 25%, walaupun lebihnya itu 14, itu nggak apa-apa ya, Pak ya? Ya, nggak masalah kalau misalkan memang mau ngambil dua angka di belakang koma, itu memang lebih cenderung ke 0,67 gitu. Tetapi kalau misalkan mau cari ini angkanya kira-kira lebih dekat berapa gitu ya, 0,674 kurang lebih gitu. Ya. Baik, makasih Pak. Dan karena angkanya di antara 67 dengan 68, pasti angka si 25% tadi itu di antara dua angka itu. Gitu. Ya, pakai metode perkiraan aja kalau seperti itu. Bahkan kalau kita ambil 0,67 saja ya nggak apa-apa. Gitu deh.
Bisa ya cara melihat ini ya. Sebenarnya ada satu kurva lagi, cuma nggak usah kita pelajari lah. Dua ini aja ya, yang negatif yang ada region. Nah, kita langsung ke contoh saja ya. Aduh, contohnya panjang pula nih bahasanya. Ada yang jago bahasa Inggris nggak di sini? Oke, dibaca dulu saja. Saya yakin untuk mengartikan mungkin teman-teman agak susah ya mengartikan secara kata per kata, tetapi kalau dibaca ini bisa paham lah ini ya. Jadi dari soal diasumsikan bahwa rata-rata min itu adalah mu ya. Mu itu sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Ya. Ingat kalau 0 dengan 1 itu kalian tidak perlu merubah yang ditanyakan di soal menjadi Z. Ya. Oke, mungkin sebelum kita ke rumus itu, teman-teman pernah lihat rumus yang ini ya. Kalau di SMA dulu ada istilah Z sama dengan X kurang mu. Nanti ini juga ada di slide selanjutnya ya. Dibagi simpangan baku. Pernah ya? Artinya pada saat mu dengan rata-rata dengan simpangan bakunya tidak seperti definisi, karena definisi tadi kalau mu-nya itu sama dengan 0, mu-nya sama dengan 0 dan simpangan baku atau to-nya sama dengan 1, maka X-nya langsung sama dengan Z. Ya, kalau kita masukkan persamaan juga memang iya ya. Z sama dengan X kurang 0/1 ya X. Z sama dengan X gitu ya. Tapi pada saat mu-nya tidak sama dengan 0 dan sigma atau simpangan bakunya tidak sama dengan 1, maka kita harus merubah X-nya menjadi Z dulu. Seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kita baca di soal ini, itu kita tidak perlu merubah X-nya menjadi Z. Ya, ini istilahnya menggambarkan teman-teman bahwa begini loh cara membaca dari tabel gitu ya. Dia masih mengikuti aturan baku dari kurva normal bahwa di sini min atau mu-nya itu sama dengan 0, sementara simpangan bakunya sama dengan 1. Ya. Lalu juga diasumsikan pengukuran suhu itu mengikuti aturan distribusi normal, katanya seperti itu ya. Terus ditanya, jika sebuah termometer secara random, secara acak diseleksi, dipilih, temukan peluang bahwa untuk membekukan air, ya, untuk membekukan air, istilahnya termometer itu hanya membaca kalau kurang dari 1,27 gitu ya. Bisa dipahami ya? Dia hanya membaca kalau kurang dari 1,27. Baik, gambarannya seperti inilah ya, kurang lebih. Ini untuk memahami saja ya. Kita gambar, hal pertama kalau ada soal tentang distribusi normal, gambar kurva normalnya dulu. Ya. Lalu di tengah-tengahnya itu adalah titik 0. Lalu baca soalnya, tadi yang bisa dibaca oleh termometer itu adalah yang ditanya dengan soal di yang tadi itu, yang bisa dibaca termometer itu kalau kurang dari 1,27. Ini dia. Ya, jadi kalau di sini 0, terus kalau di ujung sini tadi adalah 3,5 ya.
1,27 kira-kira posisinya di mana? Kurang lebih di tengah-tengahnya lah, sinilah. Ya, nggak perlu tepat-tepat amat, tapi kita tarik di sini Z-nya sama dengan 1,27. Lalu menghitung peluangnya seperti apa? Karena tadi sudah mengikuti aturan bahwa mu-nya itu sama dengan 0 dan tau-nya atau simpangan bakunya sama dengan 1. Kita langsung saja yang ditanya soal itu adalah Z-nya ya. Z-nya sama dengan 1,27. Lihat ke tabel yang positif, ya 1,2 di baris yang menurunnya, dan yang mendatarnya lihat 0,07. Angkanya berapa di situ ya, Dek? Benar nggak 0,8980? Betul? Benar, Pak. Benar ya? Oke. Maka itulah yang disebut peluang Z kurang dari 1,27 gitu deh. Ini ya. 1,2 terus itu titik 07. Dapatnya di sini 0,8980. Jadi peluangnya sama dengan 0,8980. Dan sebagai catatan, ini yang kemarin ya, kalau kita sudah di perkuliahan, kita tidak dibenarkan hanya 0,8980 lalu garis bawah gitu, cacat gitu. Tanpa ada penjelasan 0,8980 itu apa gitu ya. Maka dibuat simpulannya, dan simpulannya itu kembali ke pertanyaan. Ya, kurang lebih seperti ini. Kalau di Indonesia kan, jadi peluang secara random terpilih termometer yang membaca kurang dari 1,27 derajat adalah 0,8980 ya. Kembali ke soal lagi. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Mungkin kalau misalnya terkait kesimpulan, boleh nggak kita simpulan lagi nih Pak? Peluang karena dia udah gede angkanya, mulai mendekati 1 itu, peluang termometer terbaca setidaknya kurang dari 1,27 itu sangat besar gitu. Atau gimana? Boleh nggak Pak? Kayak gitu Pak. Boleh, tapi angkanya tetap disebut biar kita jadi adalah 0,8980 atau dengan kata lain cukup besar, sangat besar gitu, nggak apa-apa. Jadi kita tetap menghubungkan simpulan kita dengan angka yang kita peroleh gitu. Jangan menghilangkan angka itu gitu. Oke, siap. Atau 8,8980 yang artinya sangat besar gitu. Boleh. Tapi paling intinya itu adalah angka dia itu kan Pak. Peluangnya. Iya, betul. Oke. Ditambah definisi lagi 8980 itu berarti sangat besar, boleh-boleh saja, sangat boleh. Ya Pak. Nah, mau nanya lagi Pak, kalau misalnya yang kayak ini itu sebenarnya kan tadi Bapak juga bilang ini pengembangan dari yang binomial gitu Pak ya. Artinya ini tools baru kah atau ini baru gitu Pak? Dalam mencari. Bukan. Kalau yang pengembang dari binomial itu nanti multinomial. Kalau ini dia sudah lain permasalahan ya. Ini namanya distribusi normal. Udah beda. Jadi ada distribusi kemarin itu binomial, ada distribusi Poisson, ada distribusi multinomial. Multinomial ini adalah pengembangan dari binomial, sama sebenarnya. Permasalahannya bisa kalian ambil yang kalian hitung kemarin itu juga, yang sangat puas-puas itu sama. Ya. Bisa pakai rumus multinomial, bisa juga itu. Tapi yang kita pelajari sekarang ini bisa mengakomodir pertanyaan kemarin nggak Pak gitu Pak? Oh, beda dia pertanyaannya dia. Iya Pak, siap Pak. Kalau di binomial kan nanti ada peluang gagal yang sukses itu kan. Sementara kalau di sini yang diketahui adalah rata-ratanya dengan simpangan bakunya. Rata-rata simpangan baku, dan yang ditanya soal itu berapa X-nya gitu. X-nya sudah diketahui berapa, nanti peluang yang kurang dari X, lebih dari X, berapa gitu. Seperti itu.
Terima kasih Pak. Beda itu. Pak. Ya, silakan. Pak, kan kemarin kita belajar yang distribusi binomial, terus yang ini normal. Terus kapan itu kita belajar distribusi yang miring ke kiri sama ke kanan itu, yang asimetri ya namanya. Nah itu kenapa sih Pak kita itu perlu tahu jenis-jenis distribusi Pak? Oh iya, mendalam sekali nih pertanyaan, saya juga bingung menjawabnya gitu. Sebenarnya itu kalau kita bilang statistika ini kan sudah ada tools-tools yang memudahkan, tetapi kenapa harus memahami? Ya, karena sebenarnya PKN STAN gitu ya dalam hal ini ingin teman-teman itu mengetahui bagaimana secara logis sistem-sistem itu memperoleh seperti ini, atau mungkin nanti kalau teman-teman jadi peneliti gitu ya, bagaimana cara menentukan kalau misalkan dia terdistribusi seperti ini, bagaimana kalau ada permasalahan seperti ini. Sebenarnya kalau pelajaran statistika ini ya ujung-ujungnya yaitu diharapkan teman-teman kalau misalnya ada data, teman-teman dapat mengolahnya gitu, sesuai permintaan. Dan bisa menggambarkan itu terdistribusi secara apa, gitu kurang lebih sih. Walaupun saya yakin pada saat teman-teman nanti di dunia kerja gitu, ya itu banyak sih dari alumni-alumni PKN STAN gitu ya, nanti jumpa lagi setelah 10 tahun lulus gitu dengan saya. Pak, dulu Bapak mengajar statistika gitu. Pada saat saya di dunia kerja, nggak tahu saya hubungannya dengan dunia kerja apa. Jangankan statistika, hal-hal terkait misalnya kalian di akuntansi, hal-hal yang tentang akuntansi itu kalian susah untuk mendapatkan nilai B saja susah, itu nanti di dunia kerja juga nggak ini. Kalau untuk apanya, tapi diharapkan teman-teman itu dapat menangkap logisnya itu seperti apa gitu deh. Baik Pak. Gitu ya Anissa. Secara mendalam kalau ditanya permasalahan seperti Anissa, kita kenapa harus memahami ini? Ya iya, pada saat di dunia kerja memang tidak akan ditanya ini. Makanya harapan saya teman-teman itu pada saat nanti ada persoalan tentang statistika, itu saya sudah cukup senang kalau misalkan teman-teman bisa menggambarkan logisnya seperti ini. Misalkan kalian gambarkan dari gambar itu yang ditanyakan, yang diketahui soal apa, yang ditanyakan apa, dan gambarnya kurang lebih seperti ini. Lalu ada perhitungan yang salah, itu sudah ada poin tersendiri bagi saya. Yang penting logisnya berarti sudah masuk teman ini. Gitu ya. Dia sudah tahu bahwa kalau permasalahan seperti ini berarti itu distribusi yang seperti ini gitu. Gambarannya seperti ini. Itu sudah poin tersendiri. Oh, ini dikasih tahu juga di sini ya. Ini bukan satu-satunya simpulan. Makanya kemarin itu ada beberapa simpulan dengan bahasa yang berbeda-beda, teman-teman. Saya oke saja. Yang penting simpulan itu sudah menggambarkan bahwa ini hitungan saya, ini hasil simpulannya. Ya. Seperti contoh ini, simpulannya itu bisa juga atau ya 89,80% ya akan membaca 9,80% itu dari itulah termometernya yang akan membaca hal yang di bawah 1,27%. Kurang lebih seperti itulah ya. Yang penting ada kata-kata 89,80 yang didapat itu, dan itu maksudnya apa, dan disebutkan dengan kata-kata boleh. Gitu ya. Oke. Nah, kita ambil kasus lain ya, kasus lain. Tentang termometer gen katanya, termometer lagi. Artinya, karena soalnya terkait dan ini hanya memahamkan tentang kurva Z, dia masih menyatakan bahwa mean rata-rata atau mu-nya itu sama dengan 0 dan standar deviasinya 1. Ya. Artinya
apapun yang ditanya di soal, itulah Z-nya ya Mas ya. Dan yang ditanya, berapakah ya probabilitas yang dibaca? Above itu berarti yang lebih dari, ya, yang di atas dari minus 1,23 derajat. Nah, di sini teman-teman diajak berlogika lagi. Titik 0 kan di tengah-tengah ya. Titik 0 di tengah-tengah, minus 1,23 itu di sebelah kiri pasti. Tapi yang ditanya soal itu bukan daerah kurang dari minus 1,23, tapi lebih dari 1,23. Bisa ya? Yang di arsir warna biru ini. Ini yang ditanya soal. Sementara, kalian lihat coba di gambar apa tadi A2 yang saya bagikan ke teman-teman. Coba lihat gambar di paling atas dari tabel kalian. Kalau yang negatif, itu kan dia menghitung dari garis dengan luas di sebelah kirinya, benar nggak? Ya, gambarnya seperti itu. Sementara yang ditanya bukan di sebelah kirinya, tapi di sebelah kanannya. Maka teman-teman langsung lihat aja berapa angka kalau minus 1,23. Ya, di tabel A2. Berapa angkanya? 0,5517. Minus 1,23. Karena sebelah kiri 0. 0,1993. Oke, ini ya. 0,1093, benar ya. Tapi karena yang ditanya adalah yang lebih dari min 1,23, karena kita tahu bahwa luas seluruh daerah di bawah kurva itu sama dengan 1, maka daerah sebelah kanannya adalah 1 kurang 0,1093, seperti itu. Dapat logisnya ya? Pak, boleh diulang nggak, Pak? Masih bingung. Baik, kalau gambarannya begini ya. Saya gambar aja lah ya. Nah, ini sebenarnya digambar di tabel teman-teman. Ada kurva normal. Nggak paling bagus gambarnya. Nah, mereng-mereng pula. Nggak apa-apa lah. Saya buat 2 lah. Bagaimanapun, garis yang membelah ini itu adalah si mu. Ya, mu. Atau kalau di kurva Z itu sama dengan 0. Ya, ini sama. Kalau di kurva X itu mu-nya di situ, tapi kalau di Z itu sama dengan 0. Ya. Nah, coba teman-teman lihat di kurva negatif. Gambar paling atasnya. Kurva negatif teman-teman itu hanya dapat menghitung daerah di garis tertentu di sebelah kiri 0 dan posisinya di sebelah kiri garis itu. Garis di sebelah kiri 0 dan luas di sebelah kirinya. Bisa ya kira-kira? Ini yang negatif. Sementara kalau yang positif, kenapa disebut positif? Karena Z-nya itu daerah positif, sebelah kanan 0. Dan dia hanya dapat menghitung area di sebelah kiri garis Z itu. Sampai sini bisa ya? Jadi tabel-tabel yang teman-teman lihat itu hanya dapat menghitung garis di Z yang positif dan luas daerah di sebelah kirinya. Ya, dia tidak bisa menghitung daerah luas sebelah kanannya. Tapi kita mempunyai satu acuan bahwa luas seluruh daerah satu ini itu sama dengan 1. Ya, luas daerah di bawah kurva itu sama dengan 1.
Bisa sih. Makanya kalau yang tadi minus 1,23 kan di sini. Ya, sementara yang ditanya adalah kemungkinan dari termometer yang diambil itu lebih besar dari minus 1,23. Yang ditanya kan daerah yang putih, bukan yang hijau ini, Dik. Gitu. Bisa kira-kira? Iya, oke. Ya. Terima kasih, Pak. Jadi dari tabelnya itu dia hanya dapat menghitung daerah sebelah kirinya, tapi yang ditanya bukan daerah sebelah kirinya, tapi sebelah kanannya. Caranya bagaimana? Ya 1 kurang daerah yang sebelah kirinya. Gitu. Bisa ya? Nah, kita lihat lagi. Ya kan? Sebelah kanannya dia kan. Sementara tabel kalian itu hanya dapat menghitung yang sebelah kirinya. Gitu. Maka hasilnya bukan yang sebelah kiri, tapi hasil yang ditanya di soal atas ini adalah yang sebelah kanan. Gitu. Oke? Oke. Jadi ya udah, tinggal simpulkan probability dari pemilihan random termometer dengan membaca, yang dapat membaca di atas minus 1,23, ya, di atas 0,8907 yang ini diambil. Gitu. Ya, simpulannya seperti itu. Atau boleh juga seperti ini, 89,07% dari termometer ya yang terpilih tadi dapat membaca suhu yang berada di atas minus 1,23 derajat. Gitu. Terserah, kata-katanya itu nggak mesti dipatok harus seperti ini. Gitu. Tapi dia menggambarkan soal kembali. Seperti itu. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Seperti ini? Izin bertanya, Pak. Iya, Meli. Itu yang tadi gambar kurvanya itu kan kalau Z-score positif itu kan dia ke sebelah kiri gitu ya, Pak? Betul. Ya, terus yang Z-score negatif juga ke sebelah kiri. Nah, itu Z-score negatif itu termasuk bagian dari Z-score positif atau gimana, Pak? Soalnya kurvanya itu kan dia ke arsir semua gitu loh, Pak. Yang Z negatif gitu. Oh, iya. Jadi, coba saya lihat ya. Sebenarnya bukan bagian, tetapi itu metode ya yang bisa dihitung sebelah kirinya gitu ya. Tapi saya coba pahamkan yang oke, dari sini aja ya. Nah, ini tabel yang saya share. Ya. Sebenarnya bukan bagian. Nah, ini dia gambarnya ya. Jadi dia memberitahu tabel di bawah ini menghitung nilai Z-nya dari satu garis positif ke luas daerah sebelah kiri. Ya. Makanya karena ini daerah positif, semua tabel yang Z positif itu pasti lebih besar dari 0,5. Karena dia di titik 0 saja dia sudah pas di 0,5 ya, 0,00. Seperti itu. Ya. Jadi Z positif pasti lebih dari 0,5. Dimulai dari 0,01 menjadi 0,5045 dan seterusnya, pasti lebih besar ya lama-lama. Bisa diikutkan ini ya. Lebih besar sampai ujungnya nanti 3,5. Positif 3,5 itu positif 1. Ya. 0,99999 itu sudah 1 ya. Seperti itu. Sementara kalau kita lihat yang negatif, karena dia daerah negatif artinya sebelah kiri 0. Ya, pasti mulainya dia ya 0 gitu ya.
Makanya di sini minus 3,50 itu ada 001. Di sini dia positif. Nanti naik menjadi 0,03, 0,003 dan seterusnya. Sampai terakhir kalau ini negatif kan dia mendekati 0 ya. Kalau sudah sangat mendekati 0, dia pasti sudah 0,5 nanti. Kalau sudah sangat mendekati 0. Ya. Di sini minus 0,09 itu masih 0,4641, berkurang terus dia. Sampai 0,00. 0,00 sudah di tengahnya. Gitu. 0,5 gitu. Bisa nggak kira-kira? Jadi artinya kalau yang negatif dari titik 0,00 sampai ke tengah. Sementara kalau yang positif, dia bisa membaca dari tengah ya sampai seluruh tabel gitu. Bisa nggak kira-kira? Agak bingung juga ya bahasanya. Ya, udah paham Pak. Terima kasih Pak. Bisa ya. Kalau yang positif itu pasti lebih besar dari 0,5, sementara yang negatif pasti dari 0 sampai 0,5 gitu. Ya, bukan merupakan bagian ya. Tapi membaca luasannya seperti itu sebelah kirinya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mungkin nggak Pak, kalau X-nya itu rentang, jadi misalkan dari negatif sampai positif gitu kan, dari tadi kan kayak lebih dari atau kurang dari gitu. Kalau misalkan... Oke, saya paham. Ini contoh selanjutnya berarti. Kalau lihat baca di slide, contoh selanjutnya itu dia. Makanya tak bagi tadi slide-nya, selanjutnya itu dia. Dari negatif ke positif, berarti di tengah-tengah gitu kan? Iya. Iya, betul sekali. Ini dia. Nah, gini Mas Adik? Iya Pak. Oh, udah ada. Oke. Termometer juga ya, termometer 3. Dikatakan termometer is random selected. Sebuah termometer secara random diseleksi, dipilih. Nah, karena tentang termometer ini sebenarnya berlanjut dari yang tadi, di mana mu-nya itu sama dengan 0, sementara simpangan bakunya sama dengan 1. Ya, lalu dipilih probabilitas bahwa yang dibaca itu antara minus 2,00 dan 1,50. Kita tidak perlu mencari Z-nya, langsung saja Z-nya itu minus 2,00 dengan 1,50. Karena masih mengikut tadi ya, mu 0, simpan baku 1. Oke. Seperti itu. Nah, di sini gambarannya, kalau kurva negatif itu hanya bisa membaca dari minus 2 dan daerah sebelah kirinya. Makanya ditunjuknya. Dan yang positif, kalian melihat di tabel 1,50 itu hanya membaca dari garis yang ini ke semua daerah sebelah kirinya. Seperti itu. Lalu kalau di antaranya seperti apa? Kita pakai logika ini saja, logika biasa. Berarti kan luas seluruh yang Z 1,50 dikurangi dengan luas yang Z minus 2,0. Bisa nggak dipahami sampai situ? Ya kan logikanya ya. Luas seluruhnya dikurangi luas yang kecil ini. Gitu. Ada yang kesusahan sama sini? Itu dikurangin soalnya yang positif itu aslinya sampai buntutnya sampai lebih dari negatif 2 ya Pak? Betul. Jadi kalau yang minus 1,5 kan membacanya seluruh sampai buntut sini, sampai akhir. Buntut. Oh ya. Kalau yang minus, yang kurang dari 1,50, yang positif ya, yang positif bacanya sampai akhir. Tapi kita nggak mau sampai akhir. Makanya harus dikurangi dengan yang 2,0. 2,0 kan dari angka ini ke akhir. Gitu.
Jadi luas semuanya ini dikurangi dengan luas ini. Gitu. Makanya dapat daerah yang diantaranya. Bisa? Ada yang mau ditanyakan? Sehingga diperoleh yang 1,50 0,9332, ini dia. Sementara yang kurang dari minus 2,00 kita dapat 0,0228. Dikurangi jadi 0,9104. Inilah peluangnya ya. Peluangnya. Ya, jangan cuma di garis 2 bawah ya. Biasa kalau tentor itu ya, cerat-cerat udah selesai. Tapi buat simpulannya, probabilitas bahwa yang terpilih termometer yang membaca suhu di antara minus 2,00 dan 1 plus positif 1,50 derajat adalah 0,9104. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nah, ini notasinya saja ya. Z di antara A dengan B. Berarti ya gambarnya seperti yang soal nomor 3 tadi gitu ya. Z lebih besar dari A. Berarti ya gambarnya itu yang lebih sebelah kanan yang ditanya soal. Tapi kalau kurang dari A, itu berarti yang kurang dari garis A tadi. Ya, itu bisa dilogiskan lah. Kalau ini berarti areanya ada 2 garis nanti. Sementara ini hanya 1 garis, tapi yang ditanya adalah daerah sebelah kanannya. Kalau ini yang ditanya soal adalah luas di daerah sebelah kirinya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Baik, ini pengayaan untuk teman-teman ya. Mungkin soal tentang estimasi nanti ya, soal tentang estimasi ataupun nanti setelah UTS ada istilah apa ya? Kalau misalkan tingkat kepercayaan 5%, tingkat kepercayaan 10%, nanti ada di sana nilai Z 0,05 biasanya langsung ditulis Z untuk alfa sama dengan 0,05 langsung didapat 1,96. Itu asalnya dari mana? Di sini saya ingin memberitahu saja ya. Nah, ini misalnya kalau seperti ini nanti namanya kalau di pembelajaran selanjutnya adalah kurva normal dengan penelitian hanya satu arah ya, satu arah saja. Ya. Lalu dipertanyakan kalau seperti ini, dengan luasan yang kecil ini adalah 5%, Z-nya kira-kira berapa? Seperti itu. Ini sama seperti yang ditanyakan tadi. Siapa yang nanya ya? Kalau 0,2 berapa ya? Maka yang dilihat adalah isi di dalamnya ya. Isi di dalamnya, lihat yang angkanya 0,95. Maksudnya di mana 0,95 itu? Lihat di tabel positif, karena di sebelah kanan 0. Seperti yang ditanya tadi ya, 0,95. Berarti positif. Di mana itu? 1,645 ya, Pak? Iya, 1,645. Pas di tengah-tengahnya. Seperti itu. Maka jangan aneh nanti kalau misalkan dalam persoalan estimasi, persoalan hipotesa, nanti Z alfa sama dengan 0,5 itu sama dengan besarnya adalah 1,645. Seperti itu asalnya. Gitu. Kalau menggunakan satu arah, ya. Ini namanya tingkat kepercayaan 95% dan hanya satu arah.
Kalau kita rubah, misalkan 95%, tapi dua arah. Nah, kalau dua arah kan seperti ini nih. Ya, di sininya 2,5%-nya, di sebelah kanannya 2,5%-nya. Yang ditanya Z-nya berapa? Gitu. Berarti kita ngelihatnya bukan 0,05 ya, tetapi untuk mencari Z ini caranya lihat saja 1 kurang 0,025 berapa ya? 0,975 ya. Lihat di tabel 0,975. 0,975 itu angkanya di berapa ya? Yang positif saja. 1,96 bukan, Pak? 1,96, benar. Dengan cara yang sama, lihat di tabel negatif yang angkanya 0,025, pasti minus 1,96 juga. Ya. Dan kalau menggunakan dua arah, dengan tingkat kepercayaan 95%, semua buku langsung membuat angkanya Z alpha itu sama dengan 1,96. Jadi jangan bertanya lagi, 1,96 ini dari mana gitu. Ya ini dasarnya gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Ini pengayaan saja ya. Untuk nanti. Kalau dua arah itu kanan kirinya selalu sama nggak, Pak? Betul, selalu sama, Dik. Ini anggapannya ya kanan dan kirinya sama ini. Kalau kurva normal. Jadi kalau misalkan dia tingkat kepercayaannya 90%, maka berarti alfanya kan 10%. Kanan dan kirinya 5% kalau dua arah gitu. Selalu sama. Oke. Nah, ini kita coba agak berbeda nih ya. Oke, konsep. Kalau konsep yang tadi itu kan kalau rata-ratanya 0 dan standar deviasi atau hitungan bakunya itu 1, itu langsung yang dihitung itu adalah nilai Z-nya. Ada kalanya nilai Z-nya itu ya diperhitungkan bukan di rata-rata 0 dan simpangan baku 1. Seperti itu. Jadi simpangan bakunya berbeda, lebih besar dari ini, dan rata-ratanya juga tidak 0. Maka kita gunakan rumus yang tadi, ya. Z sama dengan X kurang mu dibagi sigma atau tau atau simpangan baku ya. X kurang mu dibagi tau. Seperti itu. Nah ini dia. Z kurang mu dibagi tau. Di awal tadi sudah saya ini ya. Kalau yang tadi itu untuk memahamkan saja, kalau mu-nya itu sama dengan 0 dan tau-nya sama dengan 1, kan kalau kita masukkan X kurang 0 dibagi 1, berarti Z sama dengan X gitu ya. Tapi kalau mu-nya bukan 0 dan tau-nya bukan 1, maka kita harus rubah X-nya itu menjadi Z dulu. Saya X-nya rubah menjadi Z. Nah ini standarnya ya. Pada saat di kurva X yang biasa, kurva X biasa, itu tengah-tengahnya adalah mu. Sementara saat diubah menjadi kurva Z, tengah-tengahnya itu menjadi 0. Wajar ya kalau kita masukkan ke sini ya. Mu kurang mu dibagi tau. Mu kurang mu 0. 0 bagi berapapun 0. Makanya di tengah-tengahnya 0. X-nya berubah menjadi Z. Seperti itu. Gambarnya sama. Ya, hanya pergeseran nilai saja di situ nanti. Supaya apa? Supaya angkanya itu juga tidak lebih besar dari 3,5 gitu ya. Angkanya bisa dihitung gitu. Bisa dilihat dari kurva yang tadi. Oke. Sebagai contoh, ini dia. Ya. Siapa yang jago bahasa Inggris nih? Coba artikanlah, panjang kali pula ini. Nah, tapi dibaca bisa paham kok ya.
for a water taxi was found to be 3,500 pounds. Lambangnya LB ya, pounds. We also note that the mean rata-ratanya, rata-rata dari penumpang adalah 140 pounds. Ya, asumsi di bawah. Oh enggak, rata-ratanya 172, standar deviasi 29. If one man is random, ya. Jadi kalau seperti ini kita lihat kata kuncinya saja. Ini ada a mean of 172. Terus itu standar deviasi 29. Yang ditanya yang kurang dari 174. Ya. Kita buat saja sebenarnya gambarannya. Ada suatu simpangan berdistribusi normal, ya. Rata-rata pasti di tengahnya. Rata-rata itu 172, yang ditanya kurang dari 174. Itu. Simpangan bakunya 29 pounds. Bisa kan? Ini dia. Tengahnya ini dia 172. Tengahnya 172, yang ditanya X-nya 174. Daerah yang kurang dari 174 itu berapa peluangnya gitu. Maka karena tadi simpangan baku dengan mu atau rata-ratanya itu tidak 0 dengan 1, maka X-nya harus kita rubahkan dulu dengan Z. Ya. X-nya 174 ini kita rubah menjadi Z. Ya, rumusnya tadi Z sama dengan X kurang mu dibagi T. 174 kurang 172 dibagi 29. Itu dapatnya Z sama dengan 0,07. Nah, langsung dibuat. Peluang X kurang dari 174 itu sama dengan P Z kurang 0,07. Ya, X-nya rubah jadi Z, 174-nya jadi 0,07. Lihat ke tabel yang positif ya, 0,07 berapa? 0,5279, Pak. Oke, seperti itu. Ini ya, 0,5279. Jangan lupa disimpulkan. Kesimpulannya adalah gitu. Maka peluang ditemukannya seorang passenger, seorang penumpang yang beratnya kurang dari 174 pounds adalah 0,5279. Seperti itu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Nah. Choose the correct right atau left side of the graph. Jadi kalian harus melogikakan. Pertanyaannya itu ditanya lebih besar atau kurang dari. Kalau lebih besar berarti yang ditanya soal adalah sebelah kanannya. Kalau lebih kecil berarti sebelah kirinya. Tapi kalian juga bisa menghubungkan ke tabel A2 yang teman-teman peroleh ya. A2 yang teman-teman peroleh bahwa luas yang dapat dihitung oleh tabel itu adalah luas di sebelah kiri tabel. Jadi kalau yang ditanya sebelah kanannya harus 1 kurang luas yang sudah kalian peroleh gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman semua? Nah, ini masalah pembalikan-pembalikan saja ya. Kalau ditanya X-nya gimana? Seperti tadi nih. Ya. Soal yang mana ya yang tadi? Nah, soal seperti ini. Kalau diketahui daerah sebelah kanannya itu 0,025 gitu. Yang ditanya bukan Z-nya tapi X-nya. Kalian juga harus bisa dengan rumus yang ini gitu. Nah, rumus yang ini. Sebenarnya nggak perlu dihafal kalau ini ya.
Kalian nggak ubah rumusnya, pakai rumus yang mu sama dengan X kurang Z per tau juga bisa. Oke, kita lihat contohnya ya, satu ya. Contoh. Gunakan data dari soal sebelumnya ya untuk menggambarkan bahwa berat yang gimana nih maksudnya ini? Oh, berat yang dihitung yang diterangi ini 0,9950 ya. Dan daerah yang di sini adalah 0,5% gitu. Jadi diketahui daerah yang putih ini 0,5% atau komplement dari ini ya 0,050. Yang ditanya X-nya berapa gitu. Maka caranya X ini diubah dulu menjadi Z dengan rumus yang tadi juga ya. Z sama dengan X kurang mu per tau. Semuanya sudah diketahui. Ya. Maka Z-nya bisa kita peroleh dari rumus karena ini daerahnya adalah 0,9950. Kita peroleh Z-nya 2,575. Dengan rumus yang tadi, Z-nya kita sudah tahu, mu-nya sudah tahu, terus itu rata-rata mu-nya sudah tahu, terus itu tau-nya juga sudah tahu. Ya. Maka kita bisa mencari X, kurang lebih seperti itulah, ya. Sebenarnya cuma balik-balik rumus sajanya itu. Ya. Maka X sama dengan 172 tambah 2,575 kali 29. X sama dengan 246,675 atau sekitar 247 pound. Oke, itu teman-teman tentang kurva normal. Ada yang mau ditanyakan? Kayaknya nggak sah ya kalau misalkan ini kayak coba mengerjakan gitu. Ya Mas. Oh oke. Ngajar setahun. Saya ngambil suri. Oke Mas. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan teman-teman.
Baik, kita coba latihan ya. Saya buat soal ala-ala saja. Soal ala-ala. Yang penting latihan. Kalau ada permasalahan tentang distribusi normal, silakan ditanya ya dari soal ini. Oke, silakan coba dikerjakan teman-teman. Seperti biasa saja ya. Silakan kalau ada pertanyaan kurang lebih 5 menit ya. Dipahami soalnya dalam 5 menit. Kalau ada yang bermasalah silakan ditanya di saya. Kalau tidak, ya kalau tidak kita tutup dan nanti kita bisa sambung via chat ya. Ini suatu rumah sakit ya. Masa layannya 750 jam. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan tentang
Baik, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Silakan. Aman ya? Kalau aman silakan dikerjakan ya. Kebetulan untuk wilayah Pontianak telah memasuki waktu maghrib juga ya. Mungkin pertemuan kita dapat kita akhiri dulu. Dan seperti biasa, kalau misalnya ada permasalahan tentang statistika, saya nggak menjamin bisa menjawab sih, tapi boleh diskusi ke saya ya. Silakan diskusi ke saya kalau misalkan ada yang kurang paham tentang materi ini ataupun tentang UTS yang telah berlalu, boleh ditanyakan ke saya. Ya. Dan untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ini silakan dikerjakan untuk finalisasi pertemuan kita. Ya. Dan seperti biasa, silakan dikirim ke WA saya. Insya Allah walaupun nggak langsung saya jawab, malam-malam nanti waktu Isya mungkin, setelah Isya, akan saya cek satu persatu ya, insya Allah. Baik, cukup ya teman-teman. Silakan di-capture saja gambarnya. Baik ya, aman. Saya sudahi dulu. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke, semoga bermanfaat ya. Saya izin dulu ya.